Puji Tuhan kita bisa berkumpul lagi di tempat ini. Uh, Ini udah minggu keberapa? Ketiga ya dari bulan Februari, sebentar lagi habis. Kayaknya mungkin belum terlambat mengucapkan selamat hari Valentine. Happy Valentine to all of you. Kita boleh ingat selalu akan kasih Tuhan, karena kasih Tuhan itu adalah kasih yang sejati, yang memampukan kita untuk mengasihi orang lain. Jadi kalau kita pikir, aduh kayaknya susah untuk mengasihi orang lain, mari kita ingat bahwa di dalam diri kita ini ada sumber kasih. Jadi sumurnya itu gak akan pernah kering. Sumur kasih itu ada di dalam diri kita, di mana kasih Tuhan ada dalam kita, yang pada akhirnya boleh kembali memampukan kita untuk mengasihi orang yang ada di dalam hidup kita. Oke. Saya mau lanjutkan satu firman Tuhan, tema yang kita pelajari dalam beberapa minggu ini. So saya mau mulai dengan ini ya, dengan gambar ini. Jadi ini adalah tema kita, visi kita tahun 2023 ini, diambil dari kitab Daniel pasal yang ke-11 ayat yang ke-32. Saya mau ajak kita boleh baca sama-sama, semoga kebaca ya, itu ayatnya kecil di sebelah kiri atas. If you can read this, let's read this together with me. 1, 2, 3. But the people who know their God shall stand firm and take action. Semoga pada waktu ini dengan kita sudah dengar banyak, kita sudah belajar banyak, ini boleh jadi ayat yang sudah hafal ya. Daniel 11:32, yaitu umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Umat yang mengenal Allahnya itu akan tetap kuat dan bertindak. Jadi saudara, kalau kita lihat ini Daniel 11 ayat 32 ini mengajarkan kita bahwa tindakan kita itu merupakan sebuah hasil dari prinsip yang kita pegang. Bisa dapat ya? Tindakan kita itu adalah hasil dari prinsip yang kita pegang, yang dihasilkan juga dari hubungan kita dengan Tuhan. Jadi kalau kita punya hubungan dengan Tuhan, kita mengenal Tuhan, maka kita akan berdiri teguh dan kemudian kita akan bertindak. Dengan kata lain, kita tidak akan bisa menjadi orang Kristen atau orang percaya yang bertindak ketika ada tantangan. Kita tidak akan bisa berdiri teguh ketika kita tidak memiliki Tuhan dalam hidup kita. Jadi rumah kita itu seperti rumah yang fondasinya itu tidak teguh, tidak kuat, maka akan mudah diombang-ambingkan ketika ada banyak tantangan yang terjadi dalam hidup kita masing-masing. So di sini kan dibilang bahwa the people who know their God, jadi umat yang mengenal Allahnya, orang yang mengenal Allahnya. Nah saudara yang dikasih Tuhan, di dalam Alkitab itu ada banyak sekali tokoh yang ditulis ya, pahlawan-pahlawan iman, nabi, di mana kalau kita lihat mereka ini adalah orang-orang yang luar biasa, dan karena hubungan mereka dengan Tuhan, mereka berani mengambil keputusan. Dan ini adalah keputusan yang bulat, keputusan yang berani, seringkali keputusan yang tidak populer, keputusan yang tidak mudah, keputusan yang penuh dengan resiko, tetapi mereka ambil keputusan itu karena mereka kenal Tuhan, mereka tahu Tuhan, mereka menjalani banyak sekali resiko, banyak sekali bahaya, banyak sekali tantangan, dan pada akhirnya keputusan mereka itu membawa sebuah dampak yang nyata gitu. Itu membuat sebuah perubahan kepada kehidupan banyak orang, kepada generasi, dan juga merubah bahkan nasib sebuah bangsa. Nah, hari-hari ini juga sebenarnya kita bisa lihat ada banyak pahlawan iman, pelayan-pelayan Tuhan, misionari-misionari, orang yang melayani Tuhan, dan bahkan orang-orang yang ada di marketplace, di tempat pekerjaan, mereka yang sepertinya dekat dengan Tuhan, bisnismen yang kenal Tuhan, yang tahu Tuhan, yang punya hubungan dengan Tuhan, karena mereka dekat dengan Tuhan, mereka hidupnya itu berdampak luar biasa gitu. Mereka berdiri teguh di atas dasar firman Tuhan, dan mereka mengambil tindakan ketika ada kebutuhan, ketika ada tantangan, ketika ada pergumulan, mereka bertindak dan menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi kita lihat umat yang mengenal Allahnya itu akan sungguh menjadi umat yang kuat dan bertindak. Saya berdoa supaya gereja ini boleh menjadi gereja yang bertindak. Amin. Gereja yang bertindak, gereja yang berdiri teguh. Berdiri teguh maksudnya apa?
ini kita punya banyak sekali tantangan nih. Tantangan idealisme atau pemikiran-pemikiran yang baru. Di Amerika ini setannya ini, iblisnya ini yaitu idealisme, pemikiran atau ideologi ya, pemahaman. Kalau di Indonesia mungkin benar-benar seperti yang mistis-mistis. Tapi di sini pemikiran-pemikiran yang seolah benar padahal tidak benar. Atau dibuat menjadi benar. Tantangan dengan aborsi, tantangan dengan LGBT gitu ya, itu kan tantangan serius nih. Bahkan saya dengar presiden mau menandatangani bahwa legal, boleh untuk mengaborsi bayi umur 9 bulan. Itu kan udah pembunuhan, bukan aborsi lagi. Gitu. Nah seperti ini bagaimana sikap gereja Tuhan? Kalau kita takut dengan sosial, kita sepertinya takut dijauhi, maka kita tidak akan bisa mengambil sebuah posisi yang benar sesuai dengan firman Tuhan, terlebih bertindak. Ada banyak kali orang Kristen yang udah deh main aman deh, supaya nggak dijauhi orang, nggak dikucilkan atau supaya jangan nanti nggak ditemenin, kita main aman aja. Tidak berdiri teguh, terlebih mengambil tindakan. Tapi orang kembali yang mengenal Tuhannya, mereka merasakan hati Tuhan. Mereka mengenal Tuhan, sehingga mereka bisa berdiri teguh. Oh untuk ini saya tidak, untuk ini saya iya, sesuai apa yang firman Tuhan katakan, dan mereka bertindak, mereka melakukan sesuatu, bukan hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi mereka melakukan sesuatu untuk orang lain. Nah, saudara yang kasih Tuhan, saya mau ajak kita lihat ada satu tokoh di dalam Alkitab yang luar biasa, seorang pribadi yang luar biasa yang bernama Daud. Nah Daud ini dia adalah orang yang luar biasa sekali. Jadi hari ini kita akan belajar tentang sebuah pelajaran dari kehidupan Daud yang membawa kita, memperlihatkan kepada kita bagaimana sebuah hubungan dengan Tuhan itu memberikan sebuah dampak yang luar biasa. Keputusan yang luar biasa, keberanian yang luar biasa yang memberikan dampak kepada kehidupan banyak orang. Oke, ini sebuah cerita yang terkenal ya. Yang terkenal, yang sering kita dengar. Tapi mari kita lihat firman Tuhan. Nah saudara yang dikasih Tuhan, Daud ini kan dia punya track record yang sangat luar biasa ya. Very impressive sepanjang firman Tuhan di dalam, kalau kita baca 1 Samuel, 2 Samuel gitu, di dalam kitab Mazmur bahkan. Daud ini adalah orang yang luar biasa. Waktu dia masih kecil, dia sudah membunuh singa. Dia membunuh beruang gitu. Dan dia melawan Goliat, dan Goliat mati juga di tangan dia. Waktu dia masih kecil, itu udah satu hal yang luar biasa. Padahal kan kita tahu bahwa Daud pada waktu itu orang yang masih kecil ya dibilang, yang masih merah-merah gitu. Kayaknya lucu gitu, kayaknya cute gitu. Mungkin kalau lihat kayak anak-anak muda Korea kali lah gitu ya. Kayaknya kan lucu gitu. Sepertinya pipinya licin, kayaknya kalau ditaruh pasir juga jatuh gitu, kayaknya nggak akan nempel, debu nggak akan nempel gitu. Kayaknya cute. Tapi bayangkan nggak, bisa bayangkan nggak anak yang cute seperti itu, ini masih underage nih saya percaya, tapi bisa ngebunuh harimau loh, bisa ngebunuh beruang, bisa ngalahin Goliat. Nah ini orang yang luar biasa nih, dari kecil dia sudah seperti itu. Dan bahkan Daud adalah salah satu dari pahlawan yang dimiliki oleh Israel yang pernah tercatat di dalam Alkitab. Jadi pahlawan yang luar biasa. Dia juga adalah seorang komandan yang sangat sukses di dalam sejarah bangsa Israel sebelum dia menjadi raja. One of the most successful commander in Israel before he became king. Dan bahkan ketika dia sudah menjadi raja, dia mengalahkan banyak sekali musuh. Musuh-musuh bangsa Israel itu takluk di dalam kepemimpinan seorang Daud. Nah kalau saudara lihat, apa yang menjadi alasan dari semua kesuksesan Daud itu? Apa sih, gimana sih kok Daud bisa seperti itu? Karena nanti kita akan belajar seiring dengan kita mendengarkan firman Tuhan, Daud itu punya hubungan yang luar biasa dengan Tuhan. Daud punya hubungan yang kuat dengan Tuhan dan dia mengalami Tuhan. Bahkan saudara, Daud sampai dikatakan oleh Tuhan, dipanggil a man after my own heart. Atau biji mataku ya. Daud ini orang yang sangat dikasihi dengan Tuhan. Karena kenapa? Tuhan kenal Daud dan Daud kenal Tuhan. Gitu, Daud dipilih menjadi raja pada waktu itu, dia kan masih sangat muda, bukan karena keahliannya, bukan karena apa yang dia miliki atau apa yang dia bisa,
Tetapi karena Daud punya hubungan dengan Tuhan. Ingat Thanksgiving lalu kan kita ke Pennsylvania ya, ke Lancaster, nonton Daud. Waduh, itu luar biasa. Itu kita lihat Daud tuh dipilih sebenarnya dan dia menghadapi Goliat. Itu pertama kali buat saya melihat sebuah visualisasi atau proporsi perbandingan antara orang biasa dengan yang namanya Goliat. Goliat itu kan ternyata besar sekali ya. Nah, kita akan lihat kisah kehidupan Daud ini. Di dalam 1 Samuel pasal 17 itu diceritakan tentang sebuah famous epic battle, sebuah cerita yang epic gitu, yang luar biasa. Kalau nonton film-film film apa aja kalau udah battle yang epic itu kan, nah ini nih epic battle-nya Daud nih dengan Goliat, cerita yang luar biasa. Nah, singkatnya begini, saya kasih rangkuman ya. Jadi suatu saat orang-orang Filistin itu berusaha mengalahkan orang Israel. Jadi tentara orang Filistin berdiri di satu bukit dan di depan mereka ada lembah, kemudian di bukit yang sebelahnya itu orang Israel. Jadi dibatasi dengan lembah. Kemudian muncul satu orang maju ke depan yang bernama Goliat. Goliat ini dia maju ke depan dan dia menantang bangsa Israel. Dia bilang bahwa oke, kamu pilih satu orang dari kamu, pilih satu orang untuk melawan aku, untuk melawan saya. Jadi kalau di dalam basketball itu saya baru tahu di Amerika itu ada namanya 1v1. Ada yang tahu nggak 1v1 ya? Baru tahunya di Amerika. Kalau di Indonesia man to man. Nah, jadi 1 lawan 1. Kalau dulu ingatnya man to man itu ya kalau berantem. Nah, istilahnya kayak gini nih. Kamu pilih satu orang lawan saya, kita berantem. Nanti kalau kamu kalah sebagai wakil bangsa Israel, berarti seluruh bangsa Israel itu harus melayani orang Filistin, menjadi budak orang Filistin. Kalau saya kalah, kata Goliat, kami orang Filistin yang akan tunduk di bawah orang Israel dan kami akan menjadi hambamu. Oke, ayo pilih salah satu, kita 1v1 atau man to man. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, di dalam Alkitab ternyata dicatat bahwa selama 40 hari itu ya Goliat dia maju ke depan pagi dan malam, pagi dan sore mungkin, karena belum ada lampu kali ya. Jadi sore-sore sebelum matahari terbenam sama pagi-pagi, dia ke depan lagi. Bangsa Israel, mana ini? Mana yang mau ngelawan saya nih? Mana? Ini udah hari kelima nih. Wah, minggu depannya udah hari ke-14. Setiap hari Alkitab mencatat pagi sama sore itu Goliat maju. Wah, saudara bisa bayangkan ya bagaimana perasaan bangsa Israel itu kan ditantang lagi, tambah kelihatan takutnya gitu. Tambah kelihatan gak beraninya karena memang tidak ada orang yang berani untuk melawan Goliat. Karena Goliat itu ternyata dia itu tingginya sekitar 9 feet atau 9 feet 6 inci. 9 feet and 6 inches atau sekitar 2,9 meter. 2,9 meter. Jadi kalau hampir 4 meter lah ya. Di sini kalau saudara lihat siapa pemain basket yang 2 meter itu 2 kali lipat. Jadi mungkin sekitar segini kali ya, satu ceiling ini bisa jadi. Saya 170 kali 2 udah 340, masih kurang lagi tuh. Masih tinggi lagi. Berarti kan ngelihatnya aja begini ya kepalanya. Kayaknya di sininya lututnya dia kayaknya. Gitu di depan tinggal digituin. Wajar siapa yang berani ngelihat ini raksasa benar. Jadi besar sekali. Jadi saudara suatu saat, nah Daud belum ada di situ nih. Nah suatu saat Daud itu disuruh oleh Isai, bapaknya, untuk membawa makanan untuk kakak-kakaknya sekalian cek apakah mereka baik-baik saja atau tidak. Karena kakak-kakaknya ini ada di medan pertempuran. Di antara bangsa Israel yang diintimidasi terus. Saudara bayangkan gak 40 hari orang tuh ngejelekin kita gitu ya. Aduh kayaknya kesel juga tapi gak bisa apa-apa karena takut gitu. Nah begitu Daud datang bawa makanan itu, kemudian Daud dia mendengar apa yang dikatakan oleh Goliat itu. Karena memang selama 40 hari tadi Goliat terus kan mengintimidasi orang Israel. Nah saudara, ketika Daud mendengar, nah ini penting nih, ketika Daud mendengar apa yang dikatakan oleh Goliat dan bangsa Israel juga mendengar semuanya itu, kita bisa lihat dua respon yang berbeda. Nah kita lihat di ayat yang ke-23 dulu ya,
Ayat yang ke-23, 1 Samuel 17 dikatakan seperti ini. Sedang ia berbicara dengan mereka, tampillah maju pendekar itu. Namanya Goliat, orang Filistin dari Gad, dari barisan orang Filistin. Ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga, dan Daud mendengarnya. Jadi memang ya itu lagi. Mana nih, penakut nih, istilahnya gitu kayaknya. Kayaknya dijelek-jelek, mana, terus selama 40 hari. Dan Daud mendengarnya. Oke, itu the fact-nya. So, Daud mendengar perkataan dari Goliat. Nah setelah itu kalau sudah lihat di ayat yang ke-24 dikatakan bahwa ayat yang ke-24 dibilang begini, ketika semua orang Israel melihat orang itu, melihat secara mata fisik ya, they physically see Goliath gitu ya. Di sini dibilang apa? Larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Waduh. Punya pengalaman lari karena sangat ketakutan gak? Pernah dulu yang mungkin tinggal di kampung, kamar mandinya di luar, terus ada suara, terus lari ke kamar misalnya. Contohnya gitu. Pernah gak? Pasti ada. Saya pernah cerita satu momen di mana saya benar-benar lari dengan sangat ketakutan. Jadi saya bisa bayangkan posisi bangsa Israel menghadapi Goliat yang besar sekali dengan segala perlengkapannya, di mana mereka lari menyelamatkan kehidupan mereka. Itu waktu sekolah saya diserang tuh, serang lewat jarak di sini ke pintu situ, mobil berhenti, keluar 3-4 orang bawa samurai. Langsung karena saya mungkin cuma 2-3 orang, langsung mereka lari ke saya. Wah, saya begitu sepintas mata ngelihat itu mengkilat ada di udara. Waduh saudara, saya langsung lari masuk kembali ke sekolah saya. Karena kalau enggak udah dibegal, sekarang istilahnya begitu. Wah ya udah, sampai di sekolah orang-orang tetap, anak-anak kan masih ada gantian diserang pakai batu, wah jadi kabur mereka gitu. Tapi itu contohnya lari dengan sangat ketakutan. Kenapa? Karena ya kalau enggak saya mati nih. Gitu, enggak ada yang berani melawan Goliat karena Goliat begitu besar dengan pedangnya, mungkin dengan perlengkapannya. Well, enggak bisa. Dan orang Israel, firman Tuhan katakan mereka lari dengan sangat ketakutan. Ini bukan rakyat loh, tapi pahlawan-pahlawan perang yang maju, yang berada di sana bisa lari dengan sangat ketakutan. Wah. Nah, kita lihat berikutnya. Di ayat yang ke-26, ini yang menjadi berbeda, ini yang menjadi respon Daud. Dikatakan begini, lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya. Jadi Daud di antara orang Israel ya. Apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan menghindarkan cemooh dari orang Israel? Nah kemudian dia bilang gini, ini bagus sekali. Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? So for who is this uncircumcised Philistine that he should defy the armies of the living God? Saudara perhatikan perkataan Daud, word by word. Daud memperkatakan sesuatu yang seolah-olah keluar dari seorang pahlawan yang kayaknya dia mungkin secara manusia kalau dia lebih tinggi dari Goliat, dia lebih kuat dari Goliat, sangat wajar dia bilang seperti ini, kayak nantang. Tapi ini seorang anak kecil bilang, ini siapa ya? Berani-berani ngejek-ngejek tentara Tuhan luar biasa. Gitu ya. Kan kalau misalnya saya ngelawan Jevera gitu, terus si Jeff bilang, ini nunjuk-nunjuk kan, lu anak kecil ya, jangan ikutan gitu istilahnya, dengan gampang akan dikalahkan. Tapi Daud begitu berani, dan bahkan dia dengan sangat teguh, dia katakan bahwa siapa orang ini sampai berani menghina tentara Allah. Wah, itu luar biasa tuh. Saya ingat ada satu istilah, saya dengar waktu saya di sini, Pastor yang bilang, it is not the size of the dog in the fight. It is the size of the fight in the dog. Maksudnya apa? Jadi kalau emang berantem itu ternyata bukan seberapa gede orangnya, tapi seberapa berani orangnya. Kadang-kadang orang yang kecil itu keberanian yang luar biasa, yang gede pun kalah. Saya waktu SMP, preman yang terkenal di SMP saya itu badannya kecil, tapi nyalinya luar biasa, yang gede pun takut gitu. Nah, it is not the size of the dog in the fight, in the ring, but it is the size of the fight, keberaniannya. Nah ini Daud nih dia berani banget, mentalnya berani dan bukan hanya itu, tapi dia
eh, melihat dari satu sisi yang berbeda. Orang Israel melihat Goliat, mereka takut. Tapi Daud melihat Goliat, dia melihatnya kayak mungkin ini siapa ya? Orang berani banget gitu. Wah, luar biasa loh. Orang yang kemerah-merahan ini masih kecil ternyata bisa berkata-kata seperti ini. Kenapa? Saudara bisa lihat kembali. Dan kita bisa simpulkan bahwa memang Daud ternyata dia memulai dengan satu hal, yaitu hubungan dengan Tuhan. Saya terlalu percaya bahwa kalau Daud tidak punya hubungan yang kuat dengan Tuhan, kalau Daud tidak tahu siapa Tuhannya, dia gak akan berani tuh ngomong seperti itu. Bunuh diri, benar gak? Mana berani dia ngomong seperti itu. Nah, di dalam kehidupan kita hari-hari ini, kita punya tantangan kita masing-masing. Kita punya 3 challenges. So we have 3 challenges in our life today. The challenge, the present time challenge, okay? And then a generational challenge, and then also personal challenge. Jadi tantangan kita tuh ada tantangan yang kita hadapi di waktu ini, di masa ini, seperti misalnya tadi kayak aborsi gitu, LGBT, 10 tahun lalu bahkan 20-30 tahun lalu itu belum seperti sekarang kan. Nah ini adalah tantangan waktu sekarang nih. Kalau tantangan generasi kita dengan generasi anak-anak kita beda lagi. Mereka punya tantangannya masing-masing. Mereka nih jangan salah, saudara perlu bawa anak-anak kita untuk kuat di dalam firman Tuhan. Karena dalam kehidupan mereka, saya sempat sampaikan juga ada yang namanya sekarang cancel culture. Cancel culture itu apa? Jadi kalau seolah-olah saya menyampaikan sesuatu, ya sekarang nih misalnya firman Tuhan, terus saudara tidak setuju dengan saya gitu. Saya ini dijauhin, dimusuhin, di cancel istilahnya. Mungkin kalau di Instagram jadi nggak di follow. Nah anak-anak kita kalau mereka misalnya menyatakan iman mereka bahwa oh saya nggak setuju kok dengan aborsi misalnya. Wah itu kemungkinan besar mereka bisa di cancel oleh teman-temannya. Dan itu nggak gampang loh. Bagaimana mereka bisa tetap kuat, berdiri teguh. Harus ngerti firman Tuhan. Harus punya hubungan dengan Tuhan. So we have our present time challenge, generational challenge, and then personal challenge. Dalam bahasa sederhananya, setiap kita, siapapun itu, sampai pendeta sekalipun, percaya tidak percaya, kita punya Goliat kita masing-masing. Ada amin? Benar ya? Saudara punya Goliatnya masing-masing. Goliat itu apa? Goliat itu kan merepresentasikan sebuah intimidasi yang pertama. Dia mengintimidasi umat Israel. Ayo, wah diintimidasi terus. Atau Goliat itu merupakan sebuah gambaran dari sebuah oposisi atau lawan yang sangat kuat, strong opponent or big problem, masalah yang begitu besar seperti tembok yang tidak bisa ditembus, satu hal yang tidak bisa dikalahkan. Atau lebih lagi Goliat itu melambangkan sebuah hal yang tidak mungkin. Nah saudara, apa yang engkau alami hari ini yang engkau lihat bahwa tidak mungkin, atau membuat engkau diam di kamar misalnya, tidak ketemu orang, takut melakukan sesuatu, tidak berani bertindak, karena di dalam dirimu, aduh saya gak bisa nih, oh gak mungkin nih. Masalahmu bisa jadi masalah keuangan, bisa jadi masalah hubungan, bisa jadi masalah pekerjaan gitu, dan lain sebagainya. Tapi sepertinya ada Goliat yang membuat kita takut sebenarnya. Oke, kita bisa ada di tempat ini loh, tapi apakah ada Goliat dalam hidup kita yang selama ini menghantui kita? Yang istilahnya iblis tuh kayak ngintimidasi kita tiap hari, dan kita kayak ditawan aja, nggak bisa apa-apa. Ya udah emang gue beginilah. Jadi menerima kenyataan bahwa Goliat lebih besar dan saya tidak bisa apa-apa. Nah itulah iblis menang tuh di situ. Nah saudara yang dikasih Tuhan, sebagai umat Tuhan kita perlu lihat, perlu sadar. Saya mau sampaikan ada 3 mindset ya, ada 3 mindset, 3 pola pikir yang menghalangi kita untuk mengalami kemenangan. 3 pola pikir, 3 mindset. Ini yang pertama, ini pertanyaan tentang saya ini siapa ya? Gitu. Jadi tidak yakin akan dirinya sendiri. So this is the issue of identity. Ini masalah tentang identitas. Jadi kita nggak yakin, saya nggak percaya diri gitu akan siapa diri kita. Saya sampaikan
Saya adalah orang yang sangat berjuang dengan yang namanya identitas pada waktu kecil dan seterusnya. Bahkan sampai hari ini iblis tuh suka korek luka-luka yang dulu gitu. Dan luka saya itu istilahnya kalau saudara luka misalnya sobek gitu ya. Terus kan udah sembuh tapi ada bekasnya ya. Nah kulit yang luka itu kan lebih sensitif, benar nggak? Sama kulit yang lainnya. Mungkin disentuh sedikit lebih kerasa, kalau kulit yang lain mau digeret-geret nggak kerasa. Nah jadi memang luka kita atau perjuangan kita, problem kita di satu titik itu yang iblis coba serang terus gitu. Saya datang ke sini, kalau saya sebutin sekolah saya, saudara nggak akan tahu gitu. Daerah rumah saya di Bandung mungkin juga nggak tahu. Kuliah saya juga mungkin nggak ada yang tahu kali. Di mana itu ya? Kalau ITB kan tahu, UI tahu jelas ya terkenal. Datang ke Amerika, ketemu dengan orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang sekolah di sekolah yang luar biasa, yang kayaknya aduh ini si Ujang dari Bandung ini siapa gitu ya, kayaknya nggak mampu gitu. Saya nggak layak nih seperti ini. Nah, engkau perlu tahu siapa dirimu di dalam Tuhan. Engkau akan mendapatkan identitasmu di dalam Tuhan yang membuat engkau kuat berdiri pada hari-hari ini. Kalau tidak, orang akan ngomongin tentang dirimu sedikit aja, engkau akan tersinggung, engkau cepat marah gitu karena engkau tidak tahu siapa dirimu dengan Tuhan. Saya kalau ada orang menghina misalnya dulu ya, sekarang sih mungkin dalam posisi seperti ini enggak, tapi dibilang jelek lah. Kalau di Jakarta dulu kan atau di SD negeri, saya kan sekolah SD negeri ya, itu kalau ngejelekin kan namanya ngejelekin bapak ya. Oh si inilah ntar apa lu kayak lemari, apa lu kayak apa gitu kan, di Ciputat kan gitu loh orang Betawi gitu ya, belum di Bandung lah, di mana-mana lah. Aduh kayaknya kalau nggak tahu siapa diri saya dalam Tuhan, kayaknya nangis terus gitu, kalah terus. Tapi waktu saya sadar bahwa ternyata saya ditebus Tuhan, saya berharga di mata Tuhan, saya adalah biji mata Tuhan, Tuhan menjagai saya, wah tenang tuh. Kalaupun ada yang bilang seperti itu bukan saya yang marah, Tuhan saya yang menciptakan saya yang akan marah, betul nggak? Kita nggak usah repot-repot marah-marah, Tuhan pembela kita. So, ini pertanyaan tentang yang pertama siapa diri saya. Well, saya nggak akan dalam 3 poin ini karena saya ada penekanan yang lain. Tapi yang kedua, ini adalah tantangan atau mindset yang salah, yang negatif, yang seringkali ada ya, bahwa bilang ini I'm not good enough. This is the issue of capability, tentang masalah kemampuan kita. Bahwa seringkali kita bilang bahwa saya ini tidak cukup baik untuk melakukan hal itu. Buat bangsa Israel, mereka merasa bahwa saya ini tidak bisa lah, siapa saya untuk bisa ngelawan Goliat yang gede itu. Goliat itu reputasinya dia pahlawan perang, dia juara perang. Nah saya, jangankan saya misalnya rakyat, tapi tentara-tentara Israel aja lari ketakutan. So berapa banyak seringkali dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau kita mau jujur, kita bilang begini nih, I'm not good enough. Mungkin dalam pelayanan ditawarkan, ini aduh saya kayaknya kurang bisa deh, bisa main drum juga cetak-cetok gitu ya, cetak-cetok apa, ya gitar cuman 2 kunci, 3 kunci, atau mau dinaikin pangkatnya jadi supervisor, pernah gak aduh mampu gak ya, nah itu tuh, bisa gak ya, mampu gak mimpin orang nih, berarti mesti begini, nah I'm not good enough, atau I don't have enough capacity. Misal kapasitas itu kan kalau misalnya ada orang, ini contoh ya, mau bisa nggak kamu bantu sekian, minta uang, minjem uang misalnya, terus kita bisa bilang bahwa aduh saya tidak punya kapasitas dalam hal ini gitu, atau belum punya istilahnya. Nah kadang-kadang kita lihat diri kita bahwa kita tidak cukup memiliki apa yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah kita. Bangsa Israel ngelihat Goliat, wah itu kalau saudara pelajari, itu kira-kira sekitar berapa ya, 125 kilo kalau nggak salah perlengkapan yang ada di dalam diri dia. Jadi bajunya, perisainya, pedangnya, ketopongnya, semuanya begitu. Jadi kayaknya aduh saya nggak punya apa-apa. Makanya waktu Daud tawarkan kepada Saul tawarkan kepada Daud, oke kamu pakai baju perang saya. Daud nggak bisa jalan tuh karena berat sekali, nggak bisa jalan karena memang besi semuanya, zaman dulu ya belum ada karbon teknologi kali, jadi yang ringan dan kuat. Jadi Daud gak bisa jalan, tapi Daud tahu bahwa saya ini perlengkapan yang saya bawa itu bukan perlengkapan yang fisik, tapi Tuhan bersama dengan saya. So these are 3 mindset that hindered us oftentimes from experiencing the victory that God provides for
Every one of us. Nah saudara yang kasih Tuhan, kemudian kita lihat bahwa pada kenyataannya tidak ada yang berani untuk melawan Goliat ya. Kecuali satu orang ini, Daud itu sendiri. Jadi bangsa Israel memang membandingkan diri mereka dengan Goliat. Saya tidak cukup baik, saya tidak bisa apa-apa, saya tidak punya apa-apa. Nah saudara yang dikasih Tuhan, saya mau kasih tahu satu game yang paling berbahaya, yang seringkali kita masuki tanpa kita sadar, yaitu yang namanya permainan membanding-bandingkan. It's a comparison game. Comparison game is the most dangerous game I believe for every Christians, for every believers, where we try to compare ourselves, compare what I have with what they have. Aduh kayaknya, tapi kan kalau pastor kan bisa begini. Oh kalau dia pastor dia punya ini loh. Saya siapa saya gitu. Saya hanya rumput-rumput yang hari ini ada besok hilang gitu. Buih yang ada terus hilang. Kadang-kadang kita membandingkan, bahkan sering kali kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Betul gak? Kalau kita mau jujur ya. Aduh enggak deh, jangan saya deh. Dia aja lebih jago. Dia aja yang lebih bisa, dia yang lebih punya. Nah saudara lihat bahwa dua perbedaan yang luar biasa antara bangsa Israel, mereka membandingkan diri mereka dan mereka melihat diri mereka di hadapan Goliat sebagai orang yang kecil dan tidak bisa apa-apa. Tapi Daud dia melihat dari perspektif yang berbeda, dari sisi yang berbeda. Meskipun dia tanpa pakaian perang, dia tidak punya pengalaman berperang, tapi dia punya pengalaman yang dalam pengalaman dia ya ngebunuh singa, ngebunuh ini. Ya kan lu ngebunuh singa, ngebunuh Goliat belum pernah gitu kan. Ya tapi pengalaman dia pakai bahwa yang paling penting saya tahu siapa Tuhan saya gitu ya. Nah kita lihat kehidupan Daud. Kenapa Daud bisa begitu berani untuk melawan Goliat? Tadi di ayat yang ke-23 dikatakan ya bahwa ini siapa nih? Wah berani gak kalau ada orang misalnya kayak Evander Holyfield, Mike Tyson gitu ya. Nantang saudara, ayo berani gak lawan saya gitu. Wah ini tapi bukannya takut, malah Daud kecil itu dibilang, lu siapa ya berani-berani nantang tentara Allah yang luar biasa. Wah padahal dia tentara juga bukan. Bener gak? Ini menghina tentara Allah, barisan Allah yang luar biasa. Nah, so David heard Goliath's challenge, but he did not run. He stayed. Daud dia mendengar apa yang menjadi perkataan Goliat, ayat 23 ya, saya nggak baca lagi, tapi dia tidak lari, tapi dia tetap di dalam posisi dia. Dan kemudian di ayat yang ke-26, Daud ini dia stand firm. Dia stand firm, dia berdiri teguh, bahkan dia menyatakan kepercayaannya, dia menyatakan apa yang dia miliki, value kepercayaannya, dan juga dia mengencourage atau menyemangati orang lain. Dia katakan ini siapa nih? Wah, siapa orang ini? Dan ayat yang ke-32, next ada verse next slide. Dia bilang begini, no one should be discouraged because of this. I will go and fight this Philistine. Dia bilang begitu. Kalau dalam bahasa Indonesianya dikatakan 32, berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena Goliat. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Wah, pede banget gak? Ini orang ya kalau nggak nekat, gila, atau emang dia tahu siapa diri dia, benar gak? Kalau orang mau berantem gitu kan, ya ada yang saya ngelihat banyak orang yang berantem gitu, ada yang nekat, ya nggak bisa apa-apa tapi nekat aja, ya akhirnya kalah gitu, babak belur, karena nekat gitu, berani tapi nggak punya kemampuan. Ada yang memang berani, tahu siapa diri dia gitu, jadi dia bisa menang misalnya. Ya ada juga yang memang gila aja gitu ya, error gitu. Nah ini Daud kalau nggak gila, nekat, ya memang berani, tahu siapa diri dia. Dia bisa bilang seperti ini kok, oh ini tenang, Saul tenang ya, Saul tuh raja loh, tenang, jangan ada yang patah semangat, aku nih majulah, kalau nggak ada yang maju, gua yang maju. Wah ini Daud emang luar biasa sih, luar biasa sekali. Dan akhirnya Daud dia mengambil tindakan, ayat yang ke-48, dikatakan begini, when the Philistines arose and came and drew near to meet David. Jadi ketika, apa saya bacakan, ini dramatis sekali sih. Ayat yang ke-48 ya, kita lihat. 48 dibilang ini. Ketika orang Filistin itu bergerak maju,
ketika Goliat bergerak maju ya, pelan-pelan gitu, untuk menemui Daud, toward David, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. So David ran quickly, bukan lari ke belakang, tapi toward the battle line to meet the Philistine. Jadi udah ditantang, saya bayangkan gini, misalnya saya Daud ya, ini orang Israel sini, situ lembah. Terus Goliat muncul lagi, wah ngomong lagi gitu, akhirnya Daud. Begitu Goliat maju ke depan, melangkah ke depan, normalnya apa? Kita kan kayak mungkin kuda-kuda ya siap-siap gitu. Benar gak? Seperti itu ya. Tapi Daud lari dibilang loh, lari bukan lari ke belakang, tapi toward the Philistine. Dia menyambut gitu, wah kayaknya epic banget gak? Berani banget loh. Dia lari menyambut orang yang kalau Daud mungkin 3 kalinya Daud gitu, karena Daud masih kecil. Bisa kepikir gak? Ini anak kecil, bukan Daud Goliat maju terus dia pelan-pelan siap-siap gitu ya. Oke, gitu-gitu gimana gitu. Ini dia lari loh. Bisa bayangin gak? Gila ini emang orang. Bukan gila tapi kembali. Dia tahu siapa diri dia. Nah kita akan lihat berikutnya ya. Luar biasa, dia lari mendekat mengarah kepada orang Filistin itu. Nah the questionnya begini, pertanyaannya begini. How can a young David dare to fight Goliath? Bagaimana seorang Daud yang kecil berani melawan Goliat, yaitu orang yang lebih berpengalaman, orang yang lebih skillful, yang lebih ahli, orang yang lebih besar, orang yang lebih luar biasa. Bagaimana seorang Daud bisa berani maju kepada Goliat? Dalam konteks kehidupan kita, saudara, engkau mungkin tidak punya pengalaman. Engkau mungkin tidak punya hal-hal yang sepertinya dalam pikiranmu, oh ini yang saya butuhkan untuk saya bisa menyelesaikan masalah saya. Tapi dalam masalah kita, apakah kita menjadi orang yang terintimidasi oleh masalah, takut oleh masalah, kita mundur, kita menyerah, oh ya udahlah, biarlah berjalan seperti itulah, atau kita maju, oke, saya tahu, saya punya Tuhan yang lebih besar dari masalah saya. Saya maju ke depan menyambut masalah. Oke, dihadapin masalahnya. Gitu. Nah, kita lihat beberapa firman Tuhan ya. Saya mau ajak kita lihat beberapa firman Tuhan yang memperlihatkan bagaimana Daud ternyata dia punya hubungan yang luar biasa. 1 Samuel 17 ayat yang ke-37. I will read in Indonesian ya, as you can see the front in English. 37 kembali dibilang begini. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Lalu kata Saul kepada Daud, pergilah Tuhan menyertai engkau. Well, the first word that David said to Saul and to his people, he said, the Lord who delivered me from the paw of the lion and from the paw of the bear will deliver me from the hand of this Philistine. Tuhan yang melepaskan aku dari cakar beruang, cakar singa ini, Dia juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin ini. Ini Daud nih emang saya lihat, kalau saya bayangkan, dia dibilang from the hand of this Philistine, berarti kayaknya dia nunjuk nih. Kayaknya berani banget ya. Ini dari tangan orang Filistin ini yang kurang ajar ini nih, Tuhan yang akan menolong saya untuk mengalahkan dia. Wah luar biasa. Nah terus Daud bilang begini lagi, di ayat yang ke-45, kita lihat lagi 45, firman Tuhan bilang, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Nah kembali saudara, secara fisik kita melihat Goliat itu besar dengan segala perlengkapannya. Secara fisik kita seringkali terjebak kepada melihat bahwa masalah kita itu begitu besar di dalam kehidupan kita sehingga kita gagal untuk melihat ternyata ada Tuhan yang besar dalam hidup kita. Daud dia katakan bahwa aku maju bersama-sama dengan Tuhan. Engkau maju dengan perisai yang besar, yang kuat, yang keras, tombak yang tajam, tapi aku maju dengan Tuhan dan Tuhan yang akan melepaskan aku. Ayat yang ke-47, kemudian kita lihat.
47 dibilang begini, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Jadi saudara yang kasih Tuhan, sebenarnya kalau kita being available, kita mengandalkan Tuhan, Tuhan berperang untuk kita. Ada amin. Tuhan memakai apa yang ada di tangan kita. Daud mengalahkan Goliat dengan batu, dengan apa namanya? Apa itu? Ketapel ya? Yang di selepetan lah kali ini. Slingshot. Dia nggak perlu senjata yang luar biasa. Kenapa? Karena itu dia bersama-sama dengan Tuhan dan dia tahu dia disertai oleh Tuhan. Jadi Daud dia tahu identitas dia di dalam Tuhan. Daud dia punya hubungan yang dekat dengan Tuhan dan dia mengalami Tuhan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kita lihat begini. Kisah Daud dengan Goliat itu adalah satu cerita kecil di dalam kehidupan Daud secara keseluruhan ya. Dia waktu kecil ketemu Goliat. Tapi kemudian dia ketemu musuh, dia menjadi raja sampai dia tua dan dia meninggal. Nah, sepanjang kehidupan dia kalau kita lihat itu dia punya banyak sekali pengalaman. Dan kita bisa lihat bahwa ternyata Daud ini dia dalam sikapnya dia bisa ambil keputusan dengan bulat, dia bisa berani, sementara orang lain kabur, orang lain lari, tapi Daud berdiri teguh dan Daud boleh mengambil tindakan yang luar biasa. Itu kenapa? Karena dia punya hubungan dengan Tuhan. Dia mencintai hukum Tuhan. Dia dekat dengan perkataan Tuhan. Nah, saya mau ajak kita lihat satu ayat terakhir. Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai kedua ya. 2 ayat pertama dari kitab Mazmur. Oke, saya buka. Oke, Mazmur pasal yang pertama, Mazmur itu ada 150, tapi dari semuanya 2 ayat pertama itu menyatakan tentang bagaimana istilahnya kayak kesimpulan atau pembukaan yang mencakup keseluruhan dari kitab Mazmur. Dibilang begini, Mazmur pasal 1 ayat 1 dan 2. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Saudara boleh renungkan ini di rumah ya. Banyak orang fasik, apakah kita menuruti jalan orang fasik atau kita berjalan di dalam jalan Tuhan hari-hari ini. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak mempertahankan dirinya, tidak diam melakukan apa yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, dan yang merenungkan, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. So, ayat 2 saya bacakan. But his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. Saudara bisa lihat kehidupan Daud yang luar biasa dari kecil sampai besar. Ketika dia menulis kitab Mazmur, yang pertama dia tulis tentang meditasi firman, tentang mencintai hukum Tuhan, tentang merenungkan firman Tuhan. Karena itu ternyata yang menjadi kunci dari setiap kesuksesan yang dia alami. Nah, buat kita, saudara, kalau dulu ini dibilangnya kan the law. The law itu ya hukum Musa ya. Tapi hari ini itu adalah firman Tuhan yang diberikan kepada kita. Firman Tuhan katakan bahwa pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Bagaimana kita mengetahui Tuhan, bagaimana kita bisa mengenal Tuhan, yaitu dengan firman Tuhan. Jadi saudara, kita perlu menjadi orang-orang yang mencintai firman, yang mengenal firman dan merenungkan firman Tuhan. Karena apa? Kunci dari kita bisa berdiri teguh dan mengambil tindakan, the key to stand firm and take action is by knowing God closely. Dengan kita boleh mengetahui atau mengenal ya, mengenal Tuhan secara dekat. Bukan hanya mengetahui fakta-fakta, informasi tentang Tuhan, tetapi kita berjalan dengan Tuhan. Kita mengalami Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi saudara yang kasih Tuhan, kita ini perlu sadar betul bahwa tingkat hubungan kita dengan Tuhan itu menentukan kesadaran kita tentang Dia.
Dan kesadaran kita tentang Tuhan itu memiliki satu peran yang penting dalam kita mengambil keputusan sehari-hari ketika kita menghadapi masalah. So, you need to realize that the level of your relationship with God determine the level of your consciousness about Him. And your consciousness about God plays an important role in your everyday decision when you face problem in your life. Kalau engkau dapat masalah, ada intimidasi, nah apa yang kita percaya nih? Dan yang kita percaya itu akan menjadi tindakan kita. Dan apa yang kita percaya didapatkan dari hubungan kita. Apakah engkau punya hubungan yang kuat atau tidak dengan Tuhan? Kalau engkau tidak punya hubungan dengan Tuhan, engkau tidak tahu firman, engkau tidak kenal Tuhan, engkau tidak tahu bahwa Tuhan ada bersamamu, wah engkau akan menjadi pribadi yang kalah dan kalah. Tapi kan kalau dibilang satu kebenaran aja, misalnya kita renungkan dan kita sadari betul. Immanuel itu apa? Tuhan beserta kita. Saudara sadari betul, renungkan betul, itu adalah inisiatif Tuhan loh. Tuhan beserta dengan kita. Waktu Yesus naik ke sorga dibilang aku akan mengirimkan Roh Kudus dan dia akan bersama-sama dengan engkau. Jadi Tuhan beserta kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, percaya gak? Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Engkau mungkin ada di lembah, engkau sedang sedih, engkau sedang ada masalah yang banyak. Sadar gak ada Tuhan yang bersama dengan kita? Bahwa Tuhan itu menopang kita, Tuhan menjaga kita, Tuhan melindungi kita. Wah, semakin saya merenungkan dan memang maka dari perenungan itu harus setiap saat kita kembali. Karena seringkali kesadaran kita akan masalah itu lebih besar daripada kesadaran kita akan Tuhan kita. Sehingga kita melihat masalah lebih besar dan kita gagal melihat Tuhan lebih besar. Yang Daud lihat, dia lihat bahwa dia punya Tuhan yang lebih besar dari Goliat yang 3 meter. Dia melihat bahwa Tuhan yang dia sembah itu lebih berkuasa daripada Goliat dengan segala kuasanya. Tuhan yang dia sembah, yang dia miliki, reputasinya lebih luar biasa. Tuhan pencipta langit dan bumi. Daripada reputasi Goliat yang telah memenangkan perang yang banyak mungkin. Jadi ketika Daud melihat Tuhan, saudara lihat dia punya perspektif yang berbeda. Tidak aneh maka dari itu kalau kita lihat kenapa pada akhirnya Daud bisa berkata-kata seperti itu. Dia bisa tunjuk Goliat, dia bisa katakan ini siapa ya berani-berani gitu. Padahal keluar dari perkataan seorang anak kecil, gitu, seorang yang masih muda. Nah maksudnya apa? Kembali, saudara, kehidupan kita ini penuh tantangan. Setiap hari saya lihat ada banyak Goliat yang muncul. Kalau mungkin belum muncul sekarang, bisa jadi besok itu bisa muncul. Tiba-tiba ada aja tantangan kehidupan, ada aja masalah, ada aja pergumulan, ada aja orang yang ngeselin kita misalnya. Ada aja terjadi hal ini dan itu. Nah itu Goliat yang tidak pernah berhenti, yang terus mengintimidasi kehidupan kita. Dan kalau kita tidak kuat di dalam Tuhan, maka engkau akan selalu kalah dan kalah dan kalah. Tetapi kebalikannya, kalau engkau sadar siapa dirimu di dalam Tuhan, engkau tahu siapa Tuhan yang beserta dengan engkau. Engkau tahu betul apa yang Tuhan berikan kepada dirimu dan apa yang Tuhan persiapkan untuk engkau. Maka engkau akan menjadi pribadi yang luar biasa. Engkau akan menjadi pemenang. Seperti Daud tidak dikalahkan oleh Goliat-Goliat yang ada. Tapi kita menjadi pemenang-pemenang dalam Tuhan. Dan bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi kita boleh kuat, berdiri teguh berdasarkan firman Tuhan, kemudian kita bertindak ketika ada kebutuhan, ketika ada ketidakadilan, ketika ada kekurangan, kita bertindak, kita mengambil bagian. Dan lewat kehidupan kita, kita menjadi berkat buat banyak orang, membawa dampak bagi kehidupan bagi banyak orang. Itulah yang menjadi fungsi dari gereja Tuhan. Saya berdoa mewakili tim penggembalaan di tempat ini, saya berdoa supaya gereja ini, setiap Bapak Ibu Saudara di tempat ini boleh mengenal Tuhan lebih dekat lagi, lebih kuat lagi, lebih intim lagi. Bahkan dalam perjalanan kita mengalami Tuhan di dalam hidup kita. Saya mau ajak, mari izinkan dirimu, buka dirimu, berikan yang terbaik untuk engkau boleh mendapatkan Tuhan. Cari Tuhan, yes it takes an effort. Dosa juga terjadi karena keputusan yang diikuti oleh tindakan, betul ya? Iblis tuh kasih ide doang loh, iblis hanya kasih ide, tapi kitalah yang mengambil keputusan dan memfollow up gitu.
untuk pada akhirnya dilahirkanlah dosa. Tapi dengan prinsip yang sama, ketika kita memfollow up hubungan kita dengan Tuhan, engkau akan semakin kuat dan semakin kuat, engkau akan semakin teguh, dan engkau akan menjadi pribadi yang bertindak. So, saya berdoa supaya kita boleh diberkati dengan kehausan, kelaparan akan Tuhan, gairah yang luar biasa untuk secara pribadi nih. Ya mungkin ada istri, ada anak, ada keluarga, tapi hubungan itu pribadi loh dengan Tuhan. Tanggung jawab kita dengan Tuhan pribadi. Dan Tuhan sangat ingin untuk memiliki hubungan yang personal dengan engkau. So mari kita kejar hubungan dengan Tuhan. Umat yang mengenal Allahnya akan tetap teguh dan bertindak. The people who know their God will stand firm and take action. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Yes Lord. Bapa, hamba-Mu berdoa Tuhan, supaya benih firman Tuhan ini boleh tertanam di hati setiap jemaat Tuhan. Tidak berhenti hanya di kepala kami sebagai informasi, kami tahu lebih lagi. Tapi sungguh Tuhan, ada kekuatan ilahi, ada inspirasi ilahi yang daripada Tuhan, yang boleh menguatkan setiap lutut yang goyah, yang boleh menyegarkan kembali hati yang mungkin sudah layu Tuhan, yang sedih Tuhan. Berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biar boleh dikuatkan kembali setiap tulang-tulang yang ada di tempat ini Bapa. Kehidupan yang lemah, Tuhan boleh kuatkan, Tuhan boleh segarkan kembali. Biar gereja Tuhan boleh berdiri teguh dan boleh mengambil tindakan. Gereja Tuhan boleh berdiri teguh di tengah-tengah tantangan yang ada pada zaman ini, pada hari-hari ini Tuhan. Karena inilah panggilan gereja Tuhan untuk boleh menyatakan kasih Tuhan, kedamaian Tuhan bagi banyak orang. Tuhan, hamba-Mu berdoa supaya gereja Tuhan ini tidak terjebak hanya kepada memenuhi legalitas agama, trying to fulfill our religious duty, oh God, and then just doing routine. But I pray that the church will continue to experience You even more. As You are willing, as we come closer to You, You will draw closer to us. Saat kami mendekat kepada Engkau Tuhan, Engkau boleh mendekat juga. Saat kami mengetuk pintu, Engkau akan membukakan pintu. Saat kami meminta, Engkau boleh menjawab setiap doa kami. Dan sungguh Tuhan, kekristenan kami menjadi kekristenan yang hidup, perjalanan yang luar biasa bersama-sama dengan Tuhan. Dan setiap pribadi di tempat ini, mereka boleh menjadi orang-orang yang luar biasa, yang Tuhan pakai, yang boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, dimeteraikan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri.